Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di hari yang insyaallah penuh barokah ini dengan berbagai macam limpahan rahmat dan berbagai macam nikmatnya, sehingga kita sama-sama bisa hadir di masjid ini. Yang pertama, untuk sama-sama menunaikan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar di masjid ini, di majelis ini. Baik Bapak Ibu sekalian, salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, kajian fikih dengan kitab yang sama, yaitu kitab At-Tadrib fi Adillatil Riwayat wa Taqrib. Yang sebelumnya kita membahas tema tentang yang berkaitan dengan wudu, apa itu wudu, apa itu rukun wudu, lalu dari tentang wudu dan rukun-rukunnya dan batasan tentang wudu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab yang sama, tentang bab wudu, cuma terkait dengan sunnah-sunnah dalam wudunya, bersama guru kita Ustaz Alwi Al-Khuzaimah yang sudah hadir di hadapan kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan selalu agar terus bisa memberikan kita nasihat dan ilmunya kepada jamaah sekalian yang hadir di majelis ini ataupun nanti jamaah yang menyimak lewat rekaman video di YouTube dan Instagram kita. Baik, kepada beliau kami persilakan, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah masjid Jarak Kostain rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas terkait dengan wudu. Ya. Yang pertama kita membahas terkait dengan pengertian wudu. Secara bahasa wudu diambil dari kata wado'ah yang artinya adalah nazafah. Kemudian secara istilah wudu dikatakan at-ta'abbudu lillah bigosli a'dha'i makhsusatin bisifatin makhsusah, yaitu wudu adalah suatu ibadah dengan cara membasuh anggota-anggota yang khusus bisifatin makhsusah, dengan cara atau tata cara yang khusus. Lalu pada pertemuan yang lalu juga kita sempat menyinggung terkait dengan rukun wudu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari ayat tersebut diambil kesimpulan bahwasannya rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, diambil dari kata idza qumtum, jika kalian ingin melaksanakan salat. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah, diambil dari kata faghsilu wujuhakum. Kemudian rukun yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku, diambil dari kata wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian yang keempat mengusap kepala, diambil dari kata wamsahu bi ru'usikum. Kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, diambil dari kata wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang terakhir itu adalah tartib, yaitu diistinbatkan oleh para ulama terletaknya usapan antara basuhan-basuhan
menurut orang Arab ini adalah menunjukkan adanya tartib. Dan insya Allah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas sunnah-sunnah wudhu ya. Setelah sebelumnya kita membahas rukun, yaitu sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib yang apabila ditinggalkan maka dia tidak sah ya. Jadi kalau misalnya kita wudhu, cukup melaksanakan 6 hal ini saja itu sudah cukup sebenarnya. Misalnya kita hanya membasuh wajah sekali, membasuh tangan sampai siku sekali, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sekali sampai mata kaki, sebenarnya itu sudah cukup. Tapi ya masa ya kita nggak mau mendapatkan pahala sunnah ya. Maka dari itu ada yang namanya sunnah-sunnah wudhu. Sebenarnya para ulama ketika mereka menghitung ada berapa jumlah sunnah wudhu, sebagian ulama berpendapat sunnah wudhu itu ada 500. Kurang lebih ada 500 sunnah. Kenapa? Karena setiap sunnah itu ada sunnahnya lagi. Ya, setiap sunnah ada sunnahnya lagi, kemudian sunnah ada sunnahnya lagi, dan sunnah ada sunnahnya lagi. Namun yang kita akan bahas pada pagi kali ini insya Allah nggak sampai 500 ya. Kita akan membahas seputar atau sekitar 10 sunnah-sunnah wudhu saja ya. Kita akan membahas 10 sunnah-sunnah wudhu. Sebagaimana dikatakan oleh musannif, yaitu pengarang kitab, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Wa sunanuhu asyratun. Sunnah-sunnah wudhu itu ada 10. Ya, disebutkan di dalam kitab ini, beliau hanya ingin menyampaikan 10 sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama at-tasmiyah. Jadi sunnah wudhu yang pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah. Ya, sunnah wudhu yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Hal ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. Beliau mengatakan an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an. Sebagian sahabat Nabi pada saat itu meminta wadu. Ya, kita sudah jelaskan kemarin apa bedanya antara wudu dan wadu ya. Wudu itu perbuatannya, wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Jadi pada saat itu memang kondisinya kering. Ya, para sahabat mencari di mana nih ada air yang bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, sebagian sahabat Nabi meminta wadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, hal ma'a ahadin minkum ma'. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang membawa air, kata Rasul. Kemudian dikatakan fawadu'a yadahu fil ma'. Karena kondisi saat itu kering benar-benar. Ada air tapi hanya bisa dipakai untuk satu orang. Maka dari itu Rasul meminta kepada sahabat yang membawa air pada saat itu untuk dibawakan kepada beliau. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian dikeluarkan, maka mengucurlah air. Ya, mengucurlah air dari tangan beliau sehingga beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berwudu. Ya, untuk berwudu dari air yang mengalir dari tangan beliau tersebut. Ada berapa total sahabat kira-kira yang berwudu dari tangan beliau? Ya, dikatakan kurang lebih ada 70 sahabat. Masya Allah ya, dari air, kemudian beliau hanya mencelupkan airnya ke dalam bejana tersebut, keluar air dari jari-jarinya Rasul sehingga 70 sahabat bisa berwudu. Wah, ini termasuk mukjizat beliau ya, kelebihan beliau. Maka dilanjutkan di dalam hadis fawadu ayyadahu filma. Ya, Rasul memasukkan tangannya ke dalam air. Wa yaqulu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat tawaddu bismillah. Ya, kata Rasul tawaddu bismillah. Berwudulah kalian serta mengucapkan bismillah. Ai qailina dzalika indal ibtida'i bihi, yaitu mengucapkan bismillah ketika memulai wudu. Qala Anas, kemudian Anas berkata, fara'aitul ma'a yakhruju min baini asabihi. Ya, Anas bin Malik sebagai saksi. Ya, beliau melihat, menyaksikan bahwasanya keluar air dari sela-sela jari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hatta tawadda'u min indi akhirihim, sampai bahkan sahabat semuanya pada saat itu bisa berwudu dengan sempurna. Kemudian dikatakan, qila li Anas, ada yang bertanya kepada si Anas, kam tarohum, wahai Anas, berapa orang kira-kira yang kamu lihat yang bisa berwudu dari air tersebut? Kemudian Anas berkata, nahwan min sab'in, ya kurang lebih ada sekitar 70 sahabat. Ya, ini Masya Allah. Nah, ini dalil yang pertama. Di sini ada perkara yang sangat kita takjubkan, yaitu mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sana ada perintah berwudu, ya, perintah sunnah wudu, diantaranya yaitu adalah membaca basmalah. Jadi sunnah wudu yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian sunnah wudu yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Sunnah wudu yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ya, mencuci telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ya, sebelum kita lanjut terkait dengan mencuci atau mencelupkan tangan ke dalam bejana, ini ada 3 hukum. Ya, mencelupkan tangan ke dalam bejana itu ada 3 hukum. Misal kita baru bangun tidur, ya, kemudian kita mau wudu, tapi wudunya bukan dengan cara menggunakan keran, ya, dengan cara menciduk air dari bejana. Kita ambil gayung, kemudian kita masukkan tangan kita yang baru bangun tidur itu ke dalam air, kemudian kita berwudu. Nah, sekarang hukum memasukkan air ke dalam bejana itu ada 3 hukum. Yang pertama, apabila dia ragu di tangannya itu ada najis, maka hukum memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air itu hukumnya makruh. Itu yang pertama. Ya, di sini disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan bagi umatnya, barang siapa yang bangun dari tidurnya, sunnahnya apa? Falyagsil yadahu. Ya, untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Itu sunnah yang pertama. Maka dari itu mafhumnya, yang kita pahami dari sunnah tersebut, dari perintah tersebut, apabila ada seseorang yang ragu di tangannya ada najis, maka hukumnya makruh ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia yakin ternyata di tangannya itu ada najis, kalau dia yakin ternyata di tangannya ada najis, maka hukum mencelupkan tangan tersebut ke dalam bejana haram. Ya, hukum mencelupkan tangan tersebut ke dalam bejana adalah haram. Apa alasannya? Alasannya karena merusak sifat air. Ya, bisa merusak sifat air. Yang tadinya airnya suci, kemasukan najis, maka status air yang sedikit, yang kurang dari 200 liter tersebut berubah menjadi najis. Ya, jadi kalau dia yakin di tangannya itu ada najis, maka haram hukumnya untuk mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga, kalau dia yakin tangannya bersih dari najis, nah di sini hukumnya boleh. Ya, kalau dia yakin di tangannya itu bersih dari najis, maka di sini dia boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Ya, ini dia terkait 3 hukum memasukkan tangan ke dalam bejana. Ya, jadi kalau kita runut misalnya, mencuci tangan itu ada 2 kali tahap. Yang pertama, dia cuci tangan sebelum memulai wudu. Ini sunnah yang diperintahkan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, cuci tangan seperti yang disunahkan di sini. Ya, jadi cuci tangan yang di sini itu tidak termasuk cuci tangan yang diperintahkan Rasul di hadis lain. Ya, diperintahkan di hadis lain ketika kapan? Ketika bangun tidur. Apa alasannya? Fa innaka la tadri aina batat siyadak. Karena kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Ya, bisa tahu, bisa jadi menyentuh najis. Ya, maka dari itu di sini Rasul memerintahkan untuk mencuci tangan sebelum menyelupkan tangannya ke dalam bejana.
Nah, jadi kalau kita runut, cuci tangan sini ada 2 kali tahap. Tahap yang pertama ketika bangun tidur, kemudian tahap kedua ketika hendak berwudu. Ya, kemudian sunnah yang kedua tadi ya, ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina, yaitu membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana. Kemudian sunnah yang ketiga al-madmadah, yaitu kumur-kumur. Ya, sunnah yang ketiga adalah kumur-kumur. Jadi hukumnya kumur-kumur itu sunnah. Ya, kumur-kumur hukumnya sunnah. Dan disunnahkan untuk mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Memperbanyak kumur-kumur, kecuali bagi orang yang berpuasa. Ya, kalau orang yang berpuasa itu hukumnya makruh berlebihan dalam berkumur-kumur. Kenapa? Karena itu akan berpotensi membatalkan puasanya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Yang keempat itu istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak itu menghirup air menggunakan hidung. Yaitu istinsyak. Lawannya istinsyak apa? Mengeluarkan air dari dalam hidung. Namanya istinsar. Ya. Istinsyak menghirup air menggunakan hidung, mengeluarkannya itu namanya istinsar. Dan ini juga termasuk sunnah. Ya, jadi tadi sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Sunnah yang kedua mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga itu kumur-kumur. Kemudian yang keempat itu istinsyak. Ya, ini digabung istinsyak plus istinsar. Istinsyak plus istinsar. Seandainya seseorang istinsyak saja itu enggak menjadi masalah. Dia sudah mendapatkan pahala sunnah. Ya. Misalnya ada air, dia masukkan ke dalam hidung dan tidak dia keluarkan lagi. Ini sudah mendapatkan pahala sunnah istinsyak. Ya. Kalau dia niatkan istinsar, dia keluarkan lagi, dia dapat pahala sunnah lagi. Ya, pahala istinsyak dia dapat, pahala istinsar dia juga dapat. Begitupun kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu tidak mesti harus dikeluarkan dari mulut. Misal dia niat ini kumur-kumur, kemudian dia telan airnya, itu nggak menjadi masalah. Ya, itu dia sudah mendapatkan sunnah wudu. Ya, sudah mendapatkan sunnah kumur-kumur. Jadi kumur-kumur itu cukup dia idkhalul ma, memasukkan air ke dalam mulut, meskipun tanpa dia apa? Ya apa namanya itu? Diputar di dalam mulut, air itu tidak disyaratkan. Cukup sekedar dia memasukkan air ke dalam mulut itu sudah dianggap sebagai kumur dan dia mendapatkan pahala berkumur. Ya, seperti itu. Nah, dalil dari yang kita sebutkan tadi itu disebutkan dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa qad su'ila an wudu'in nabi. Ya, Abdullah bin Zaid ditanya tentang bagaimana cara wudunya Nabi. Fada'a bitaurin min ma. Kemudian Abdullah bin Zaid meminta bejana yang berisi air. Fatawaddu'a lahum wudu'an nabi. Kemudian Abdullah bin Zaid berwudu sebagaimana wudunya Nabi. Dicontohkanlah sama Abdullah bin Zaid. Begini nih cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid? Beliau mengatakan fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Yang pertama, Abdullah bin Zaid mencuci kedua tangannya. Itu sunnah yang pertama. Berarti ini dalil dari sunnah yang pertama tadi, yaitu ghuslul kafain qabla idkhalihima fil ma, yaitu mencuci tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Dalilnya mana? Ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid. Yang pertama beliau mengatakan atau melakukan fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Yaitu beliau mencuci tangannya terlebih dahulu. Faghasala yadayhi salatan. Ya, kemudian beliau mencuci tangannya tersebut tiga kali. Summa adkhala yadahu fit taur. Ya, setelah beliau mencuci tangannya 3 kali, beliau masukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Famat mado wastan syako wastan saro bisalasi gurofat. Kemudian beliau kumur-kumur, terus istinsyak dan istinsar dengan tiga kali cidukan.
Wa fi riwayatin madmadah wastansyaqa fi kafin wahidatin. Nah, di sini ada dua cara istinsyak dan istinsar. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, kumur-kumur buang. Kumur-kumur buang, kumur-kumur buang, kemudian istinsak buang, istinsak buang. Ini dipisah antara kumur-kumur dan istinsak. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, menggabungkan kumur-kumur dan istinsak dalam satu kali cidukan. Ya, dalam satu kali cidukan dia kumur-kumur plus istinsak. Dan ini dilakukan 3 kali. Kumur-kumur plus istinsak buang, kumur-kumur istinsak buang, kumur-kumur istinsak buang. Jadi satu cidukan ini digunakan untuk kumur-kumur plus istinsak. Ini riwayat yang kedua. Ya, riwayat yang pertama tadi memisah antara kumur-kumur dan istinsak. Lalu kalau ditanya mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol itu cara yang kedua, yaitu dengan cara menggabungkan kumur-kumur plus istinsak dalam satu kali cidukan. Itu yang paling kuat, yang paling afdol. Ya, meskipun kalau mau memisah itu juga tidak menjadi masalah. Ya, maka disebutkan di dalam kitab, di dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian Abdullah bin Zaid matmada wastan syaqo. Ya, famat mado wastan syaqo wastan saro bisalah si gurofat. Ya, dia kumur-kumur, kemudian dia istinsak, kemudian dia istinsar, masing-masing 3 kali cidukan. Jadi dipisah. Ya, kemudian dikatakan oleh beliau, wa fi riwayatin, disebutkan di dalam riwayat lain, matmado wastan syaqo min kafin wahid. Ya, kumur-kumur dan istinsak itu dengan kaf wahid, yaitu dengan satu telapak tangan. Jadi dalam satu kali cidukan digunakan untuk kumur-kumur dan istinsak. Ya, kemudian hadis selanjutnya, fa fa'ala dzalika salasan. Ya, kemudian melakukan hal tersebut 3 kali. Ya, jadi kalau secara zahir hadisnya, riwayat yang pertama tadi, yang pertama kumur-kumur buang, kemudian istinsak, kemudian istinsar. Diulangi. Ya, jadi dipisah antara kumur-kumur dan istinsak dan istinsar. Kemudian riwayat yang kedua itu dengan cara menggabungkannya. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Fa fa'ala dzalika salasan. Setelah kumur-kumur, summa adkhala yadahu fa ghasala wajhahu salasan. Ya, setelah kumur-kumur, maka kembali Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan tangannya lagi ke dalam bejana, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku sebanyak 2 kali. Ya, di sini beliau membasuh tangan sampai siku itu sebanyak 2 kali. Ya, di sini sudah dianggap sebagai sunnah. Karena apa? Lebih dari 1. Ya, lebih dari 1. Meskipun afdolnya sebanyak 3 kali, karena nanti didapati riwayat lain yang mana toharohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 kali. Lalu beliau mengatakan, summa adkhala yadahu. Ya, kemudian memasukkan kembali tangannya ke dalam bejana. Setelah itu masaha ra'sahu. Ya, mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Ya, jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Abdullah bin Zaid mencontoh wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah tadi membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan sampai siku, kemudian beliau mencontohkan bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala. Ya, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Ya, kemudian tidak terlalu basah karena ini usapan. Ya, kemudian dikatakan ya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut digeser sampai ke belakang. Ya, kemudian kembali lagi ke depan. Nah, dalam masalah ini, dalam masalah mengusap kepala itu ada 3 cara. Kalau yang disebutkan di dalam hadis tadi, secara zahirnya yaitu dimulai dari depan ke belakang kemudian balik lagi. Kemudian didapatkan cara yang kedua yaitu dari belakang ke depan, kemudian balik lagi. Kemudian cara yang ketiga itu dari tengah. Ya, dari tengah, ya, tangan yang depan itu ke depan, tangan yang belakang ke belakang, kemudian balik lagi.
Yaitu dia ada 3 cara. Ya, cara untuk mengusap seluruh kepala itu ada 3 cara. Yang pertama dari depan, yaitu tempat tumbuhnya rambut ke belakang. Kemudian cara yang kedua dari belakang ke depan, kemudian balik lagi. Kemudian cara yang ketiga dari tengah ke belakang dan ke depan, terus balik lagi ke tengah. Ya, ini cara untuk mengusap kepala. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu, yaitu beliau Abdullah bin Zaid mengusap kepalanya fa'aqbala bihima, yaitu dengan kedua tangannya. Ya, dia memulai dari dari depan, kemudian dikatakan wa adbara marratan, cukup 1 kali. Ya, dalam hadis ini mengusapnya cukup satu kali usapan kepala. Lalu beliau mengatakan summa ghasala rijlaihi ila ka'bain. Baru setelah itu terakhir Abdullah bin Zaid membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dalil yang tadi disebutkan itu dalil mencakup 4 sunnah wudu. Yang pertama, dia membasuh kedua tangan sampai sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian yang kedua kumur-kumur. Kemudian yang ketiga istinsyak, ya, tadi mengeluarkan memasukkan air ke dalam mulut, ke dalam hidung, Kemudian yang keempatnya itu mengusap kepala. Ya, mengusap kepala, mengusap seluruh kepala, itu hukumnya sunnah. Kemarin kita sempat bahas rukun wudu. Ya, rukun wudu dikatakan mengusap sebagian kepala. Ya, di sini diperselisihkan oleh ulama. Kalau dalam mazhab Maliki wajib untuk mengusap seluruh kepala. Ya, dalam mazhab Maliki hukum mengusap seluruh kepala itu adalah wajib, rukun. Kemudian dalam mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala meskipun hanya setengah helai rambut, itu diperbolehkan. Dalam mazhab Hanafi mengusap sebagian kepala minimal 1/4 kepala. Ya, ala kulli hal ini diperselisihkan oleh ulama. Mereka berselisih hanya karena 1 huruf. Ya, jadi ulama tafsir ini gara-gara 1 huruf aja berselisih. Ini perlu diperhatikan. Makanya Al-Qur'an itu adalah mukjizat. Ya, tidak bisa dipahami oleh sembarang orang. Untuk memahami Al-Qur'an itu butuh ilmu. Buktinya, ya ulama-ulama tafsir mereka berselisih gara-gara 1 huruf. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum. Gara-gara huruf ba aja ulama berselisih. Ya, menurut sebagian ulama ba di sini maknanya adalah ilsaq. Maka dari itu mazhab Maliki mereka berpendapat mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib. Sedangkan Hanafi dan Syafi'i menganggap ba di sini adalah tab'id. Tab'id itu maknanya juz, yaitu sebagian. Sehingga takdir kalamnya, makna yang mereka pahami, usaplah sebagian kepala kalian, menurut Syafi'i dan Hanafi. Dan mereka berdua berselisih, sebagiannya berapa nih? Ya kan, kita harus tahu sebagiannya berapa. Ya, menurut ulama Hanafi mereka mengatakan sebagian minimal 1/4 kepala, gak boleh kurang. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i meskipun hanya setengah helai rambut itu sudah dianggap sebagian, karena berbicara tentang umum. Ya, ini rukun ya kemarin. Nah, sedangkan sekarang sunnahnya itu mengusap seluruh kepala. Jadi rukunnya itu sebagian. Kalau dia pengen mendapatkan sunnah mengusap kepala, maka usaplah seluruh kepala. Maka dari itu beliau mengatakan wa mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala itu adalah sunnah wudu. Nah, jadi yang pertama tadi sunnahnya adalah membaca basmalah. Kemudian sunnah yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga itu kumur-kumur. Kemudian yang keempat itu istinsyak. Kemudian yang kelima itu mengusap seluruh kepala. Ya, jadi yang kelima yang terakhir itu adalah mengusap seluruh kepala. Kita lanjut ya. Ya. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu mashul udhunaini. Ya, sunnah yang keenam berarti. Ya, sunnah yang keenam mengusap telinga. Ya, mengusap telinga.
baik yang zahir maupun yang batin. Ya, baik area yang zahir yaitu yang tampak, yang zahir itu yang sini, yang dia itu kelihatan ketika kita berhadapan. Yang batin itu yang belakang. Ya, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, jadi sunnah yang keenam itu mengusap kedua telinga, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, ini di dalam madhab atau bahkan ulama mengatakan bahwasanya mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika ada orang yang berwudu kemudian tidak mengusap telinga, maka wudunya sudah sah. Ya, wudunya sudah sah, tapi apa? Ketika dia tinggalkan, dia tidak mendapatkan pahala sunnah tersebut. Dia tidak mendapatkan pahala sunnah mengusap telinga. Nah, dalam madhab Syafi'i, mengusap telinga itu ada 12 usapan. Ya, mengusap telinga ada 12 usapan yang disunahkan. Yang pertama 3 kali bersama wajah. Ya, 3 kali bersama wajah. Ini supaya keluar dari perselisihan ulama yang menganggap telinga itu bagian dari wajah. Karena kita sudah sempat membahas. Ya, kita sempat membahas pada pertemuan yang lalu ya, yaitu ukuran wajah. Wajah itu panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian lebarnya dari telinga ketemu telinga. Nah, ini sebagian ulama menganggap telinga itu bagian dari wajah. Ya, sehingga supaya kita keluar dari yang namanya perselisihan, maka disunnahkan juga ketika membasuh wajah, membasuh telinga. Itu yang pertama. Jadi 3 yang pertama membasuh telinga bersamaan dengan wajah. Kemudian 3 yang selanjutnya. 3 yang selanjutnya membasuh telinga bersamaan dengan mengusap telinga. Ya, mengusap kepala. 3 selanjutnya mengusap telinga bersamaan dengan mengusap kepala. Ini juga supaya keluar dari perselisihan ulama. Ya, ada ulama yang menganggap bahwasanya telinga itu bagian dari kepala. Makanya di dalam madhab juga beliau menyebutkan mengusap kepala beriringan dengan mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Jadi 3 tambah 3 sudah berapa tadi? Sudah 6. Kemudian 3 selanjutnya istiqlalan. Istiqlalan itu sendiri. Jadi mengusap telinga sendiri. Jadi tidak diiringi dengan wajah dan tidak diiringi dengan kepala. Jadi ketika setelah mengusap kepala dengan telinga, kemudian mengusap kembali telinga sebanyak 3 kali. Berarti sudah berapa? Sudah 9. Kemudian 3 terakhir itu istidharon. Istidharon itu caranya seperti ini. Ya, itu istidharon. Jadinya ada totalnya 12. Ya, jadi di dalam mazhab Syafi'i mengusap telinga saja itu ada 12 usapan. Masya Allah, 3 bersama wajah, 3 bersama kepala, 3-nya sendiri dan 3-nya istidharon, ditepuk-tepuk. Ya, itu dia ada 12. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa uzunaihi. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya serta mengusap kedua telinganya. Nah, ini berdasarkan hadis ini. Ya, maka dari itu sunnah yang keenam dari sunnah-sunnah wudu adalah mengusap kedua telinga. Lanjut, Pak. Kemudian yang ketujuh takhlilul lihyati al-kasah. Ya, yang ketujuh takhlilul lihyati al-kasah, yaitu menyela-nyela janggut yang tebal. Ya, kalau janggutnya tebal itu dia disunahkan untuk disela-sela. Ya, disunahkan untuk disela-sela. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma fa adkhalahu tahta hadaki. Ya, jadi konon Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu beliau ngambil satu cidukan dari bejana, ya, ngambil air menggunakan satu cidukan, kemudian memasukkannya ke janggutnya lewat bawah, ya, lewat bawah. Masukkan ke janggutnya. Kemudian beliau berkata, fa khallala bihi lihyatahu, sambari di sela-sela. Ya, ketika beliau ngambil air,
kemudian dimasukkan airnya tersebut ke bawah janggutnya sambil disela-sela. Kemudian beliau berkata, hakaza amaroni robbi, beginilah Tuhanku memerintahkan kepadaku. Itu kata Rasul. Ya, sehingga apa? Menyela-nyela janggut bagian dari sunnah-sunnah wudu. Kemudian sunnah yang selanjutnya, yang ke-8 berarti ya, takhlilu asabi'i al-yadaini warijlaini. Ini yang sempat kita belum bahas kemarin, yaitu menyela-nyela jari jemari, baik jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Ya, ini atau diistilahkan dalam istilah fikihnya sebagai tasybik. Ya, istilah fikihnya sebagai tasybik. Bagaimana caranya tasybik? Bagaimana cara nyela-nyela tangan dan kaki? Ya, cara menyela-nyela tangan dan kaki, kalau tangan, ya sebagian ulama menganggap seperti ini saja sudah cukup. Ya, menyela-nyela seperti ini saja sudah cukup. Namun sebagian ulama lagi mengatakan afdolnya seperti ini. Ya, jadi ketika kita ingin menyela-nyela tangan kanan, maka tangan kirinya di atas. Ketika kita ingin menyela-nyela tangan kiri, maka tangan kanannya yang di atas. Apa alasannya? Alasan ulama yang berpendapat afdolnya seperti ini supaya membedakan antara adat dan ibadah. Membedakan antara adat, yaitu kebiasaan, dan ibadah. Karena orang kalau cuci tangan biasa kan kayak gini. Nah, supaya membedakan antara kebiasaan dan ibadah, kata ulama yang menganggap afdolnya seperti ini. Ya, jadi kalau ibadah ya seperti ini. Tapi kalau kita mau seperti ini pun tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi itu dia cara untuk menyela-nyela tangan. Lalu kalau kaki, ya kalau kaki cara menyela-nyelanya itu dari bawah menggunakan kelingking. Ya, menggunakan kelingking. Ya, dari bawah, dari kelingking kiri. Ya, dari kelingking kanan, kelingking bagian kanan dari bawah, ya, dari bawah. Kemudian pindah menggunakan kelingking tangan kanan menuju ke kaki kiri. Ya, kemudian dari jempol sampai diakhiri ke kelingking kaki kiri. Jadi menyela-nyela atau tasybik jari-jari kaki itu dimulai dari kelingking kaki kanan dan diakhiri kelingking kaki kiri menggunakan jari kelingking, ya, menggunakan jari tangan kelingking. Kenapa kok jari kelingking tangan yang digunakan untuk menyela-nyela? Karena jari ini jari yang paling kecil. Kenapa dimulai dari bawah? Karena biasanya kotoran itu nyelipnya di bawah, ya, biasanya kotoran itu nyelipnya di bawah, makanya dari bawah. Itu dia cara menyela-nyela kaki. Nah, jadi tangan dan kaki itu disunnahkan untuk disela-sela. Ya, kemudian selanjutnya, ya disunnahkan selanjutnya itu taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini sunnah yang ke-9 berarti ya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya, hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang disebutkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tawaddoa, bahwasanya beliau berwudu wa fihi summa akhadha ghurfatan min ma. Kemudian beliau mengambil satu ghurfah, satu cidukan air, ya, satu cidukan air menggunakan tangannya. Faghasala biha yadahul yumna. Kemudian beliau membasuh tangannya terlebih dahulu yang sebelah kanan. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu yusra. Baru setelah itu beliau mengambil lagi air, kemudian membasuh tangan kirinya. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian setelah itu mengusap kepalanya. Summa akhadha ghurfatan min ma. Kemudian mengambil lagi tangannya mengambil lagi air. Kemudian ghasala rijlahu al-yumna. Kemudian beliau mempercikkan, ya,
mempercikkan air tersebut ke kakinya. Ya, farosya biha atau farosya biha yaitu memercikkan air tersebut yang beliau ambil dari bejana ala rijlihi al-yumna ke kaki kanannya hatta gosalaha sampai beliau itu membasuh kakinya tersebut. Summa akhadha ghurfatan min ma, kemudian mengambil lagi air menggunakan tangannya, fagosala biha rijlahul yusra. Setelah itu baru beliau membasuh kaki kirinya. Ya, jadi dari hadis ini disebutkan bahwasanya sunnah yang selanjutnya itu adalah at-tayammun, yang mendahulukan bagian yang kanan sebelum membasuh bagian yang kiri. Jadi yang disunnahkan untuk tayammun ini adalah anggota wudu yang dia ganda, ya, anggota wudu yang ganda. Ya, sedangkan yang dia itu satu itu seperti wajah itu tidak disunnahkan tayammun. Ya, tidak disunnahkan dia membasuh wajah bagian kanan dulu, kemudian bagian kiri dulu, itu tidak disunnahkan. Ya, kalau yang dia satu itu udah langsung sekali basuh. Yang disunnahkan tayammun mana? Kalau seandainya anggota wudunya ada dua, ya, misalnya tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Kalau telinga gimana? Kalau telinga sunnahnya itu sekaligus, ya, tidak kanan dan tidak kiri. Tapi apa? Sunnahnya sekaligus, langsung. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang disunahkan selanjutnya berarti yang ke-10. Ya, yang ke-10 wa toharatu salasan. Ya, toharatu salasan yaitu bersuci 3 kali. Ya, bersucinya 3 kali. Bahkan dari nanti disebutkan hadis ini, ya, dapat disimpulkan hatta sampai mengusap kepala pun disunahkan 3 kali. Jadi di sini disebutkan ada hadis yang mengatakan apa? Bahwasanya mengusap kepala itu sunnahnya 3 kali. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, ada hadisnya disebutkan yang diriwayatkan oleh Muslim, Ana Utsman radhiyallahu anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala berkata, "Ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Utsman kepada para sahabat, apakah kalian pengen saya tunjukkan bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu? Summa tawaddoa salasan. Kemudian Utsman berwudu serta membasuh dan mengusap seluruhnya 3 kali. Fahuwa am. Hadis ini hadis yang am, fitaslis. Baik itu dalam membasuh ataupun dalam mengusap. Ya, jadi kalau dilihat dari hadis ini, hadis yang umum ini, segala amalan atau perbuatan wudu itu dilakukan 3 kali. Nah, jadi kalau nanti dalam ilmu usul fikih, ketika kita melihat dalil itu tidak hanya terfokus pada satu dalil saja, tapi ada dalil lain. Ya, ada dalil lain. Karena nanti kalau dalam ilmu usul fikih itu ada istilah dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz itu yang membahas tentang lafaz-lafaz dalil. Ya, baik dia dari Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Bagaimana cara kita menanggapi atau kita memperlakukan hadis yang umum ini, apakah kita biarkan dia dalam kondisi umum atau ditaksis? Ya, tergantung apakah ada hadis atau dalil yang mengkhususkan atau tidak. Ya, jadi kalau kita lihat dari hadis yang disebutkan summa tawaddo'a salasan, hadis ini umum dan belum dikhususkan, sehingga ketika seseorang itu berwudu, afdolnya membasuh atau mengusap 3 kali. Ya, jadi yang disunahkan di sini toharoh 3 kali. Kemudian yang terakhir mualah. Ya, yang terakhir adalah mualah. Ya, sunnah yang terakhir. Ya, bisa ditambah sunnah yang terakhir, berarti sunnah yang ke-11. Ya, berarti di sini ada yang ke-11 yaitu mualah. Ini sunnah. Namanya mualah. Pernah dengar mungkin istilah mualah? Ya, mualah itu dia membasuh
anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya mengering. Ya, membasuh anggota selanjutnya sebelum anggota sebelumnya mengering. Itu namanya mualah. Misalnya kita membasuh wajah. Ya, kita membasuh kedua tangan sebelum basuhan wajah tadi kering. Itu hukumnya sunnah. Ya, jadi itu hukumnya sunnah. Misal ada orang yang berwudu jam 7 pagi. Ya, dia membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala. Tapi dia belum mencuci kaki. Ya, dia belum membasuh kaki. Setelah itu dia pergi. Kemudian dia bersafar, jalan, masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur dan dia belum melakukan pembatal-pembatal wudu. Nah, kondisi ini dia tidak perlu mengulang wudunya. Jadi dia tidak perlu mengulang wudunya. Karena apa? Pada hakikatnya hadas wajahnya sudah terangkat, hadas tangannya sudah terangkat, hadas kepalanya sudah terangkat. Sisanya apa? Hadas kaki yang belum dia basuh tadi. Ya, jadi ketika dia belum melakukan pembatal-pembatal wudu, masuk waktu zuhur, dia cukup mencuci kaki saja itu sudah sah. Karena apa? Hukum mualah di sini adalah sunnah, tidak wajib. Kecuali, ya dikecualikan bagi orang yang memiliki penyakit beser. Ya, orang yang punya penyakit beser, hukum mualah baginya adalah wajib. Ya, bagi orang yang punya penyakit beser, misalnya dia keluar air kencing tanpa dia rasa, dia nggak ngerasa ternyata keluar air kencing terus. Nah, bagi orang yang punya sakit seperti ini, wajib bagi dia untuk mualah. Jadi wudu, wajah langsung basuh, tangan langsung basuh, kepala langsung basuh, kaki. Setelah itu dia wajib langsung sholat, nggak boleh nunggu-nunggu. Kecuali kalau uzur. Ya, kalau uzur, misalnya dia ke masjid kemudian nunggu jamaah, ini nggak menjadi masalah. Tapi kalau dia sholat sendiri, setelah wudu dia wajib langsung sholat. Kalau dia tunggu aja sekitar 2 menit batal wudunya, dia wajib ngulang dari awal. Dia harus bersihkan dulu kotorannya, najisnya, kemudian harus disumpel, ya harus disumpel kemaluannya, baru setelah itu dia berwudu kembali, baru setelah itu sholat. Ya, termasuk dalam permasalahan ini juga yang dikatakan sebagai daimul hadas, yaitu wanita istihadoh. Siapa itu wanita istihadoh? Wanita istihadoh adalah wanita yang keluar darah dari kemaluannya tapi di luar waktu haid. Di luar waktu haid dan di luar waktu nifas. Nah, wanita yang keluar darah ini dia dihukumi suci. Dia tidak dianggap sebagai berhadas. Jadi wanita istihadoh itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, cuman wanita istihadoh jarang ya, mungkin terjadi jarang. Tapi kalau misalnya ada, bagaimana cara mereka sholat? Cara mereka sholat yang pertama, mereka harus membersihkan terlebih dahulu najisnya, yaitu darah yang keluar dari kemaluan. Kemudian setelah itu disumbat, ya, disumbat kemaluannya. Kemudian setelah itu menggunakan mungkin sekarang udah ada softtek ya. Baru setelah itu langsung wajib melaksanakan wudu. Ya, setelah dibersihkan, setelah disumbat, sudah pakai softtek, kemudian langsung dia wudu. Setelah wudu dia wajib langsung sholat, nggak boleh ditunggu-tunggu. Ya, kalau ditunggu-tunggu maka nanti wudunya batal, wajib dia ngulang dari awal lagi. Nah, ini dia terkait dengan mualah. Jadi pada asalnya hukum mualah itu adalah sunnah, kecuali bagi orang yang selalu berhadas, seperti tadi contohnya orang yang beser, kemudian yang kedua adalah wanita istihadoh. Ya, ini dia beberapa sunnah-sunnah wudu yang disebutkan di dalam kitab. Kemudian yang terakhir, yang ke-12 sunnahnya adalah membaca doa setelah wudu. Itu juga termasuk sunnah. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih atas menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk para jemaah sekalian. Jika jemaah ada yang ditanyakan sesuatu yang berkaitan tentang bab kali ini ataupun bab sebelumnya, persilakan.
dari ibu-ibu atau para jamaah. Saya tanya dulu Ustaz. Iya. Tiga pertanyaan sekaligus. Iya. Tadi pertama kan Rasulullah yang muncul itu posisinya berdiri atau duduk ya? Kalau 70 orang ramai itu bisa lama. Iya. Apa wudunya bersamaan atau malam? Kemudian yang kedua pada waktu apa tadi masukkan air ke hidung sama kumur-kumur itu hidung dulu kumur-kumur atau kalau kita kan biasanya hidung 3 kali terus kumur-kumur 3 kali. Kalau itu apakah sekali hidung terus sekali kumur-kumur gitu sampai 3 kali gitu kan? Terus pertanyaan ketiga itu mengusap kepala ya bukan rambut gitu. Iya. Soalnya kan ada orang yang nggak ada rambut juga kan. Ya, saya jawab ya. Ya, pertanyaan yang pertama untuk posisi Allahu a'lam. Ya, karena kita tidak tidak hadir di sana dan belum ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana cara Rasul pada saat itu. Ya, itu Allahu a'lam, saya tidak tahu. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi ya sesuai dengan hadis kumur-kumur dulu. Ya, kumur-kumur dulu baru istinsak. Karena disebutkan di dalam hadis. Berarti kumur-kumurnya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsak 3 kali. Baru istinsar 3 kali. Nah, jadi kalau berdasarkan berdasarkan urutan, itu sunnahnya adalah kumur-kumur dulu baru istinsak. Ya, begitupun. Iya. Begitupun yang menciduk sekaligus. Itu juga ketika dia mengambil air, itu masukkan dulu ke mulut, baru sisanya masukin ke hidung. Ya, jadi itu dia. Yang pertama masukin ke mulut dulu, baru masukin ke hidung. Kenapa? Ini berdasarkan sunnah. Sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Yang pertama adalah kumur-kumur, baru istinsak. Famat mado summa istansyako. Yang pertama kumur-kumur ini menunjukkan adanya tertib di sana, susunan yang berurut. Pertama Rasul dia kumur-kumur, baru setelah itu istinsak, baru setelah itu istinsar. Itu jawaban yang kedua. Kemudian untuk jawaban yang ketiga, ya di sini rambut itu fi manzilatir ra's. Jadi rambut itu kedudukannya sama seperti kepala. Jadi orang yang punya rambut cukup dia mengusap rambut, tidak mesti harus mengenai kulit kepala. Ya ini untuk mungkin meluruskan sebagian pendapat. Ya, sebagian ustadz ada yang menyampaikan kalau mengusap kepala itu wajib untuk kena kulit kepala. Ini enggak. Ya, jadi rambut itu sudah mewakili kepala. Rambut itu sudah dianggap sebagai kepala. Jadi mengusap sebagian rambut itu sama saja sudah mengusap sebagian kepala. Nah, bagi orang yang tidak punya rambut, ya memang pada asalnya adalah kepala yang diusap gitu. Karena disebutkan ar-ra's. Ra's itu adalah kepala. Nah, itu dia. Itu dia 3 jawaban. Sudah Pak? Cukup? Ada lagi dari bawah balai? Iya. Dihirup. Iya, dihirup. Jadi yang namanya istinsyak itu menghirup air menggunakan hidung, bukan dimasukkan. Dihirup. Ya, disedot. Ya. Dari Pak Dadang mungkin. Ustaz mohon izin membacakan pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di bawah. Iya. Ini ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukum berwudu sedangkan masih ada pitek atau cat kuku? Syukran. Iya. Dari pertanyaan yang pertama, apa hukumnya berwudu sedangkan masih ada cat kuku? Yang pertama perlu kita ketahui jenis dari cat kukunya dulu. Apakah cat kukunya itu bisa meresap air atau tidak? Ya, kalau jenis cat kuku yang tidak bisa menyerap air, maka wudunya tidak sah. Ya, maka wudunya tidak sah. Dia wajib dikerok. Ya, cat kukunya wajib dikerok, baru setelah itu berwudu. Kemudian kalau yang kedua, jenis cat kukunya itu bisa meresap air, maka di sini hukumnya sah. Ya, seperti kalau cat kukunya yang jenis apa itu? Henna ya. Jenisnya henna itu yang dia bisa menyerap air, itu tidak menjadi masalah. Ya, yang masalah itu kalau seandainya cat kukunya dia tidak bisa menyerap air, gitu.
Ya, bisa ada cat tembok atau apa? Ya biasanya ada memang kutek gitu ya, kutek. Ya. Satu lagi Ustaz, apakah mengurangi pahala berwudu apabila setelah berwudu dikeringkan dengan handuk? Ya. Untuk mengeringkan anggota wudhu menggunakan handuk itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Tapi tidak mengurangi pahala wudhu. Ya, insya Allah tidak sampai mengurangi pahala wudhu. Kenapa dimakruhkan? Kenapa dimakruhkan? Karena disebutkan di dalam riwayat setiap tetesan dari anggota wudhu itu akan menghapus dosa-dosa. Ya, jadi ketika kita wudhu kemudian kita elap wajah kita atau anggota wudhu kita dengan handuk, ya ini sama saja kita tidak ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ya makanya para ulama menganggap bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci. Ya. Tapi untuk mengurangi pahala wudhu insya Allah tidak. Ya karena dia sudah mendapatkan dari apa yang sudah dia perbuat tadi. Baik, sampai sini masih ada pertanyaan dari Satu Imam. lagi. Ya. Gimana hukumnya kalau berwudu di kamar mandi ya? Kalau aja kan kita sekarang rumah biasanya nggak ada tempat wudhu khusus kan? Kita wudhunya di kamar mandi. Ya. Wudhu di kamar mandi itu tidak menjadi masalah selama kita memenuhi syarat-syarat. Ya, kita memastikan bahwa tempat kita berwudhu itu suci. Ya kita bilas terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita berwudhu. Nah, lalu bagaimana cara kita melafadzkan basmalahnya? Melafadzkan basmalahnya kalau tidak di atas WC itu tidak menjadi masalah. Jadi misalnya ada WC-nya di situ. Nah, kita wudhunya agak ke sini, kemudian kita lafadzkan basmalah itu tidak menjadi masalah. Atau mau menggunakan alternatif yang kedua, dia membaca basmalahnya di luar. Ya, bismillahirrahmanirrahim, baru setelah itu masuk baru berwudhu. Seperti itu. Baik, Bapak, ada lagi? Sebelum kita sama-sama tutup. Cukup mungkin ya. Alhamdulillah telah berlangsung kajian pada pagi hari ini pada subuh kita membahas tentang sunnah-sunnah berwudu dan membahas tentang ada berapa sih sunnah berwudu itu yang sudah familiar di kita ini. Tadi kita Ustaz sudah menjelaskan ada 10 termasuk mensela-sela jari itu tasbih, dan ternyata ada tata caranya juga ya dalam tasbih itu, terutama di kaki kan kita selama ini belum tahu tata cara aturan mentasbih itu ada ya, tadi dijelaskan oleh Ustadz mulai dari kaki bagian kanan, kelingking bagian kanan hingga berakhir di kelingking bagian kiri, dan beberapa poin lainnya nanti bisa kita sama-sama simak atau mengulang kembali di video yang akan kita upload di YouTube kita insyaallah. Semoga bermanfaat bagi para jemaah sekalian dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sunnah-sunnah yang kita sudah sama-sama pelajari di ahad pagi ini. Baik, insyaallah kita akan ketemukan kembali di ahad pekan depan. Mari sama-sama kita ajak kembali saudara kita atau teman kita untuk sama-sama hadir di majelis ilmu, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe masjid kita, akun masjid kita di YouTube dan Instagramnya, supaya makin banyak manfaat yang kita bisa peroleh dengan sama-sama kita berbagi faedah-faedah ilmu yang telah kita sampaikan, kita telah share gitu, di akun masjid kita insyaallah. Apabila selama kajian ini berlangsung ada kalimat atau sikap yang kurang berkenan, mohon dibukakan untuk pintu maafnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dari apa namanya? Satu lagi para jemaah, ada sunnah yang mungkin kita lupa. Ini diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu ia berdiam diri di masjid ya, untuk melaksanakan pertama ya mungkin itu zikir ataupun baca Quran, atau seperti kita ini hadir di majelis ilmu ini, lalu ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yaitu sholat syuruk ketika matahari terbit. Setelah matahari terbit mungkin 5 atau sampai 10 menit
maka dia seperti mendapat pahala haji dan umroh. Pahala haji dan umroh kata Rasulullah SAW sempurna, secara sempurna. Akan tetapi pahala haji dan umroh di sini tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrohnya. Namun hanya sama seperti kita mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Mungkin kita bisa sama-sama melaksanakannya sholat berjamaah sebelum kita balik ke tempat masing-masing. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.